Waalaikumsalam guru. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Sekarang coba ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba lihat samping kanan, samping kirinya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya, oke. Sekarang coba untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Jasmine. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku. Boleh silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang ibu punya ice breaking nih buat kalian. Kita tepuk semangat dulu nih. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Yeay, udah pada semangat ya. Sekali lagi coba lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Mantap, udah pada semangat ya. Nah, coba ibu ingin bertanya nih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Perjuangan para pahlawan. Betul ya, kita pada pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang perjuangan para pahlawan. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 1, muatan pelajarannya yaitu Indonesia dan IPS. Nah, karena kalian tadi sudah semangat, kita mulai pembelajarannya ya. Siap? Siap. Oke, sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran setelah menyimak PowerPoint peninggalan kerajaan Islam yang di-share screen, peserta didik dapat menganalisis peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat membuat laporan peninggalan kerajaan masa Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Dan yang ketiga, setelah menyimak PowerPoint, peserta didik dapat membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Dan yang terakhir, setelah mengidentifikasi informasi video tentang Sultan Hasanuddin yang disajikan, peserta didik mampu mempresentasikan atau mengkomunikasikan melalui bahasa lisan dan tulisan dengan tepat. Coba sekarang boleh dikeluarkan ya buku tulisnya. Sudah, Bu. Jangan lupa untuk ditulis poin-poin materi yang akan ibu jelaskan. Siap? Nah, coba ada yang ingin membantu ibu tidak untuk membacakan pengertian dari cerita non-fiksi ini? Aku, Bu. Ya, silakan Jasmine. Non-fiksi adalah keterangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. Biasanya non-fiksi disebut juga dengan cerita yang sebenarnya atau sesuai fakta. Dalam cerita non-fiksi aspek. Ya, betul. Terima kasih Jasmine. Bacanya sudah lancar ya. Beri tepuk tangan. Betul apa tadi kata Jasmine, cerita non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, jenis cerita non-fiksi. Ada yang ingin membantu ibu untuk membacakan lagi? Ya, silakan Aura.
Non-fiksi memiliki beberapa jenis, namun secara garis besar non-fiksi terbagi menjadi dua jenis non-fiksi, yaitu non-fiksi murni. Non-fiksi murni berisi pengembangan yang berlandaskan data otentik. Non-fiksi kreatif, sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis. Hal ini dilakukan agar penulis tersebut dapat menyentuh nalar atau pikiran pembaca serta emosi pembaca dan mendapatkan gambaran yang lebih spesifik seperti novel, puisi, dan prosa. Bagus sekali ya Aura, bacanya sudah lancar. Beri tepuk tangan. Betul ya apa kata Aura tadi, jenis cerita non-fiksi ini terdapat dua jenis, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Jadi baik non-fiksi murni maupun kreatif, perbedaan keduanya hanya terletak pada cara penyajiannya, begitu. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran dari IPS mengenai peranan kerajaan Islam terhadap bangsa Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh Utara, Lok Sumawe, oleh Malik Al-Saleh pada abad ke-13 Masehi. Di Jawa Barat, Kerajaan Demaklah yang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dipimpin oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya adalah kerajaan apa? Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram Islam, dan masih banyak lagi ya. Oke nih, peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ini Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalannya ada as-saleh, ada mata uang emas atau dirham, ada kursi antik. Nah, kursi antik ini dipersembahkan untuk Sultan Malik Al-Saleh. Lalu ada stempel Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya Kerajaan Aceh. Terdapat Masjid Raya Baitur Rahman, gunungan, dan uang koin. Selanjutnya apa anak-anak? Kerajaan Demak. Ada apa aja? Masjid Agung Demak, Bedug dan Kentongan, Sakat Kadal, Masjid Demak. Betul. Nah, kerajaan yang terakhir ini ada Kerajaan Mataram Islam. Terdapat peninggalan yang diantaranya ada kalender Islam diciptakan Sultan Agung, lalu komplek makam pendiri kerajaan dan masjid Kota Gede. Baik anak-anak, coba Ibu minta sekarang kalian untuk menyimak terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Iya Bu. Silakan disimak ya anak-anak. Nah, sudah disimak kan? Sudah Bu. Sudah dicatat juga poin-poin pentingnya? Sudah. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tugas nih untuk kalian mengenai yang tadi sudah kalian simak. Nah, ini LKPD-nya akan Ibu bagikan. Nah, untuk pengerjaannya itu kalian tulis nama dan no absen, lalu tulis jawabannya sesuai instruksi yang ada di LKPD. Bisa? Ibu beri waktu sekitar 15 menit, cukup? Cukup ya? Oke, silahkan untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, coba Ibu minta ada per orang untuk memaparkan hasil jawabannya. Untuk latihan 1, siapa yang ingin memaparkan? Saya Bu. Ya, silakan Jasmine untuk ke depan ya, membacakannya.
Ya, silakan Jasmine. Halo, nama saya Jasmine Sinovela. Saya akan memaparkan hasil jawaban saya. Latihan 1. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Jawabannya adalah Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam di Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Jawabannya, yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah perjuangan Hasanuddin dalam menggabungkan kekuatan kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Betul. Apakah yang lainnya sudah sama dengan jawaban Jasmine? Sudah. Sudah ya, betul. Terima kasih Jasmine, beri tepuk tangan untuk Jasmine. Selanjutnya nih, latihan 2. Siapa yang ingin menjawab? Oke, Aura silakan. Perkenalkan, nama saya Aura Destianti. Saya akan membacakan hasil jawaban latihan 2. Tulislah informasi lengkap tentang Sultan Hasanuddin berdasarkan informasi yang kamu peroleh dan sumber lain. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil dari sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Beliau terpaksa bertempur melawan Arung Palaka Latenri Tata Toerung yang sudah seperti saudara kandung sendiri. Sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat Aura. Sudah sama jawabannya dengan Aura? Sudah, Bu. Oke, bagus-bagus sekali ya jawabannya. Nah, baik. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pada pertemuan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, coba ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Jasmine. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi peninggalan kerajaan Islam dan cerita Sultan Hasanuddin, Bu. Ya, betul sekali ya, Jasmine. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, betul tadi apa yang dibilang Jasmine. Kita sudah mempelajari tentang cerita teks non-fiksi dan peninggalan kerajaan Islam dan juga cerita Sultan Hasanuddin. Nah, Ibu punya pekerjaan untuk di rumah berupa soal evaluasi mengenai materi tadi. Ini akan Ibu bagikan. Soal evaluasi itu dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan Jasmine untuk memimpin doa kembali. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi sikap kepahlawanan. Jadi, silakan kalian untuk membaca-baca mengenai materi tersebut terlebih dahulu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, itu dia ya anak-anak. Jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga tangan, menjaga jarak. Betul sekali ya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.